Oke, tadi kita sudah lihat pernyataan dari Ridwan Kamil begitu ya, bahwa mengatakan Pak Dharma Pongrekun itu bukan kaleng-kaleng, jenderal bintang 3 dan sebagainya. Nah, tapi gini, publik itu melihat bahwa ini bukan calon yang sebanding dengan RK begitu. Karena yang sejauh ini muncul di survei 1, 2, 3 adalah Anies, kemudian juga Ahok, baru RK di posisi ketiga. Sehingga Dharma Pongrekun ya tidak dianggap sebanding. Nah, apakah ini sebetulnya adalah calon yang menguntungkan bagi RK Suswono atau justru calon yang mengancam? Yang pertama saya sepakat ya, bukan calon kaleng-kaleng, apalagi disebut calon boneka ya. Kalau calon boneka itu yang membentuk pasangan calon. Kalau ini kan calon hadir atas kesadarannya dan sudah, saya kira sudah lebih dari setahun itu mengumpulkan KTP, bukan pekerjaan yang mudah. Dan mengumpulkan KTP dengan jumlah ratusan ribu itu saya kira pekerjaan yang berat. Jadi nanti kalau memang pasangan calon ini berhasil lolos sebagai calon independen, itu artinya calon ini luar biasa. Kemampuannya, jaringan dan kapasitasnya. Terlebih yang bersangkutan ya memang purnawirawan, polisi bintang 3 dengan segala latar belakang jabatan dan prestasinya, saya kira memang bukan pasangan calon yang kaleng-kaleng. Dan bagi kami tentu siapapun ya yang berkompetisi. Tapi secara popularitas menguntungkan tidak bagi RK? Ya kalau memang secara popularitas memang yang bersangkutan mungkin belum terdengar karena tidak diusung oleh partai politik, tidak masuk dalam radar survei selama ini yang saya tahu. Jadi ya. menguntungkan secara popularitas? Ya kalau melihat popularitas, elektabilitas, tadi saya bilang memang belum masuk dalam survei-survei selama ini. Tapi bukan berarti pasti menguntungkan buat kami, buat RKM. Kita nggak tahu, seperti yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan, dulu Pak Jokowi Ahok itu jauh. Bahkan di Jawa RK sekarang, surveinya melawan petahana dengan berbagai prestasinya, Bang Poko luar biasa, lembaga survei konsultan semua meyakinkan dan semua partai dulu mengusung Fauji Bowo waktu itu kalah dengan Pak Jokowi Ahok, orang daerah gitu, tidak menyangka semuanya. Kedua 2017 begitu juga, waktu Anies Sandi juga orang anggap yang menang Pak Jokowi Ahok, ya kan? Tapi faktanya kan sebaliknya begitu ya. Ada Ahok Jarot waktu itu kan. Nah jadi itu contoh bahwa Anies, Pak Sandi bisa menang dengan survei yang rendah melawan incumbent Jokowi Ahok ketika itu. Oke, saya ke Bang Rey. Bang Rey, ini mengancam atau tidak buat RK dan juga Suswono untuk calon independen ini dibandingkan dengan kotak kosong gitu yang dilawan gitu ya. Nah, apakah memang calon independen lebih baik dihadirkan, dan di sisi juga bagi rakyat yang mereka sebetulnya menginginkan figur yang sebetulnya muncul dalam survei tapi tidak diakomodir oleh elit-elit parpol? Yang ancaman bagi RK itu kan Anies, Ahok, dan kotak kosong. Gitu. Karena itu ancaman bagi dirinya gitu. Oleh karena itu dihindari. Anies dibuat nggak bisa pakai tiket kan. PDI Perjuangan dibiarkan karena nggak punya golden ticket, ya nggak bisa mencalonkan kadernya juga, dalam hal ini Ahok gitu. Tapi jangan juga dikasih kotak kosong, sebab nanti orang rame-rame ke kotak kosong gitu. Sebagai bentuk perlawanan? Sebagai bentuk perlawanan gitu. Nah 3 itu yang ditakutkan oleh Emil. Tapi calon independen tidak mungkin menjadi bentuk perlawanan? Itulah pemecahnya gitu. Karena kebetulan kan calon independennya itu seperti disebutkan itu belum masuk radar survei. Dalam 3 bulan ke depan apa yang akan dilakukan? Gitu. Kalau sekiranya calon independennya Ahok misalnya gitu ya, atau Anies, lain lagi cerita itu. Bisa saja bersaing gitu. Nah yang disebut mungkin apa namanya itu tadi, apa istilahnya, kaleng-kaleng atau apa tadi? Bukan kaleng-kaleng. Bukan. Ya dalam konteks kapasitas sih memang bukan kaleng-kaleng, tapi dalam konteks elektoral ya masih jauh di bawah. Bahkan masuk dalam 1% pun kelihatan belum ya. Kecuali setelah sekarang ini misalnya namanya mencuat, ya mungkin naik dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi gitu. Nah oleh karena itu saya sih sebetulnya lebih melihat pada RK-nya gitu. Kenapa gitu? Kok RK mau caranya kayak gini gitu maksud saya. Sebab dengan memborong semua partai, hanya menyisakan PDI Perjuangan dan lawan independen yang sejauh ini kita belum tahu berapa elektabilitasnya. Dia sih tidur aja udah selesai nih gitu loh.
Oke. Dan Bang Rem, Ngapain ini lagi kan pakai kampanye, ini kan ada 12 parpol ya yang berada dalam itu. berada dalam Kim Plus Plus ini, dan bahkan Ibu Mega mengatakan PDIP ini ditinggal sendirian di kungkung, di Kim telikung. Plus ini itu meraup berarti 85% kursi DPRD. Jadi yang disisakan 15 partai yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi mereka bawa 10, berapa lah kira-kira ya, mungkin setengah dari 85 itu udah menang tuh RK. Karena persyaratannya kan 50 plus 1 kan, gitu. Nah makanya RK itu ya cukup tidur aja lah. Ya nggak pakai deklarasi segala, pakai tagline Jakarta Maju macam-macam dan sebagainya. Oke, kita tanyakan ke politisi PDIP ya. Ada Bang Guntur di sini. Bang Guntur, gimana melihat dari Kim Plus Plus, ada 12 partai politik di sana dan PDIP ditinggalkan sendirian, kata Bu Mega, dikungkung, ditelikung gitu ya. Gimana sebenarnya sikap PDIP sekarang nih melihat kondisi ini? Ya, sebenarnya kami melihat memang ada semacam keanehan ya dalam Pilgub Jakarta ini. Karena kalau secara teori gabungan partai-partai politik kan bisa mengusung paling tidak ada 3 pasangan calon. 4 dengan independen pun boleh. Sebenarnya itu secara teori itu cukup ya. Kalau memang kontestasi ini dibiarkan secara terbuka dan secara jujur, secara fair. Cuma kami menangkap ada tangan-tangan tersembunyi ya di Pilgub Jakarta ini yang berusaha untuk mengatur koalisi-koalisi parpol sehingga menumpuk ya dalam satu pasangan calon. Dan ini menurut kami itu ada hal yang kami pertanyakan, apa alasan sesungguhnya di balik menumpuknya partai-partai tersebut dalam pasangan calon. Apakah ada pembagian antara provinsi ini jatahnya parpol tertentu, provinsi yang itu jatahnya tertentu, atau ada jatah misalnya menteri di kabinet yang selanjutnya, atau adakah ancaman-ancaman yang ada. Nah ini kan seputar pertanyaan-pertanyaan itu kan absah muncul di Pilgub di warga Jakarta sekarang. Namun pada intinya kami PDI Perjuangan tetap ingin memperjuangkan apa yang menjadi suasana kebatinan dan aspirasi masyarakat Jakarta. Kalau kita menangkap beberapa jajak pendapat, kemudian juga survei-survei, kan sebenarnya ada 2 nama yang kuat, yaitu nama Anies Baswedan, kemudian ada Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan itu yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi kok sekarang 2 calon kuat tersebut tiba-tiba ada semacam perintangan atau ada usaha-usaha tertentu. Jadi gimana caranya kalau tadi mau mengusung Anies? Kan ada juga gerakan ya untuk Anies dan juga Rano Karno. Gimana caranya mendukung kalau PDIP sendirian? Kan nggak bisa. Ya karena sebabnya adalah ketika semua tiket parpol itu diborong untuk satu pasangan, maka tentu saja kemungkinan itu tidak bisa terjadi, bisa mencalonkan alternatif yang menjadi aspirasi masyarakat Jakarta. Tapi saya kira warga Jakarta adalah warga yang cerdas, mereka bisa melihat, lihat dong, ternyata sekarang kok elit-elit partainya kok tidak mencalonkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Jakarta. Kok ada tokoh yang lain yang tiba-tiba diusung secara bersama-sama, yang alasannya kita tidak tahu. Nah disinilah muncul ya semacam sikap kritis dari masyarakat Jakarta, sehingga muncul dengan segala hormat kepada Bang Dharma, muncul semacam istilah calon boneka atau calon independen. Di titik ini apakah PDIP sudah menyerah, Bang Guntur? Sudah tidak ada lagi harapan misalnya untuk merayu salah satu parpol untuk ditarik bentuk poros ketiga, sudah tidak ada itu ya? Udah nyerah ya PDIP ya? Kan selama penutupan pendaftaran itu, maka kami lihat kemungkinan itu masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi? Ada partai yang dirayu sekarang? Agustus masih ada. Ada partai yang dirayu. Kami terus melakukan komunikasi, Mbak. Kami melakukan terus komunikasi dengan partai-partai yang bisa kami ajak kerjasama untuk mengusung apa yang menjadi harapan warga Jakarta. Ya kalau kita lihat Anies punya warisan di sini, Ahok katanya juga udah punya solid, warisan Bang di sini. Siapa partainya yang lagi dirayu? Ya, apapun partainya ya yang memang punya tertarik dengan komunikasi kami ya, kita akan ajak, karena segala kemungkinan masih bisa terjadi ya, bisa Nasdem, bisa PKB, bisa partai yang lain ya, mau kita ajak ya. Cuma ya kami kalau mintanya ke kami menteri di kabinet tentu saja kami tidak punya, tapi kalau mintanya ingin sama-sama mengabdi melayani warga Jakarta, ayo kita bersama-sama, itu yang bisa kami sampaikan. Oke, nanti saya tanya ke Bang Rem, apakah masih ada waktu untuk PDIP bisa bentuk poros ketiga?